Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allah illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sabiin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang serba banyak. Di antaranya nikmat umur panjang dengan sehat walafiat, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Serta tidak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan sampai zaman yang penuh dengan cahaya ilahi Rabbi. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah pada kali ini saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, serta kita tingkatkan amal soleh kita, karena dengan demikianlah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun khutbah pada kali ini saya beri tema hikmah Hari Raya Idul Adha di tahun 2020. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 bulan yang lalu
tepatnya 66 hari dari sekarang, kita bersama-sama hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Hari raya pertama yang melambangkan kemenangan bagi umat Islam di seluruh pelosok dunia dalam perjuangan melawan hawa nafsu melalui ibadah puasa. Nah, pada hari ini, di pagi hari yang cerah ini, kita bersama-sama hadir kembali di tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah ini, duduk bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan kalimat takbir dan takbir, mengalunkan kalimat tasbih dan tahlil, memuji atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sambil melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan kemudian mendengarkan khutbah sebagai pelaksanaan hari raya kedua Islam, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Hadirin wal hadirat jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Adapun 2 peristiwa penting tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada saat ini ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan wabah virus corona yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah ini tidak boleh serta-merta menyurutkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa ada hikmah yang sangat besar di setiap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Telah sama-sama kita ketahui akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai negara, calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 ini tidak dapat diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Keputusan ini diambil oleh pemerintah semata-mata untuk menyelamatkan jiwa para calon jamaah haji dari tertularnya virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan calon jamaah haji dari luar negeri untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi sajalah yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu pun dengan keterbatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 ini, tentunya keputusan pemerintah ini sangat berat untuk diterima, karena setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dan berbagai upaya untuk melunasi ongkos naik haji, akan tetapi ketika tiba saatnya pemberangkatan mengalami penundaan. Tentunya di balik keputusan pemerintah ini ada hikmah yang sangat besar, di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as shabirin. Yang artinya, dan bersabarlah kalian semua, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran juga merupakan sikap yang dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya ibadah haji yang dilaksanakan. Hampir semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam ibadah haji memerlukan kesabaran, dari mulai pendaftaran, pelaksanaan, sampai tiba kembali ke tanah air. Tanpa adanya kesabaran, maka para jamaah haji tidak akan mampu mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang ada dalam ibadah haji yang memerlukan kekuatan mental dan fisik, seperti sa'i, tawaf, wukuf di padang Arafah, dan melempar jumroh.
Oleh karena itu, pada saat ini yang dapat diambil oleh calon jamaah haji adalah untuk melatih kesabaran sebelum pemberangkatannya nanti. Mudah-mudahan dengan kesabaran menerima penundaan pemberangkatan ini sebagai wasilah diterimanya atau pemakburan hajinya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua adalah kepasrahan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Apabila kita memiliki tekad yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, maka apabila engkau memiliki kekuatan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang kedua di hari raya di tengah pandemi Covid-19 ini adalah ibadah kurban. Di tengah Covid-19 ini ibadah kurban lebih bermakna, lebih terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Karena sama-sama kita ketahui akibat pandemi Covid-19 ini berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi, ikut terkena imbasnya. Banyak sekali masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu dikarenakan telah kehilangan mata pencahariannya. Ibadah kurban juga sebagai bukti kepekaan sosial bagi masyarakat mampu terhadap masyarakat yang lemah. Ibadah kurban juga mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah milik kita. Harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, mari bagi kita yang merasa mampu, berkurbanlah untuk berbagi kepada sesama. Karena dengan demikian mereka akan merasakan kebahagiaan seperti kita. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Dengan kesimpulan, mari kita tingkatkan kesabaran dan kita tingkatkan pula ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian Allah pasti akan mencintai kita dan akan selalu bersama kita. Dan bagi masyarakat yang mampu, berkurbanlah sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Yang artinya, sesungguhnya aku telah memberikanmu nikmat yang serba banyak. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya mereka yang membencimu adalah mereka yang terputus. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa fihi nafa'ani wa iyyakum bima ta'ala hakim. Aku qali hada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana
alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka ala sahabat Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah.